Fiksi kita masih bisa menambah dari fakta, mengarang, berimajinasi, menuangkan di dalam sebuah naskah dan dijadikan divisualkan menjadi film seperti itu. Nah, proses pembuatan ini ada beberapa aktor atau tokoh yang akan membawa itu menjadi dilema bagi saya. Pertama, saya harus mencari orang yang bisa membawa alur pendidikan di dalam film ini, karena di dokumenter orang pun mengatakan bahwa dokumenter yang penting fakta, banyak yang seperti itu, tapi bagi saya dokumenter itu harus punya alur. Itu bagi saya pertama kenapa saya terus sebelum ketemu sama saudara Bambang, jadi Bambang ini yang ya jadi Bambang ini yang saya ketemu dia di MIWF 2000 berapa ya, 2018 ya. Jadi di MIWF saat itu, di MIWF 2018 saya menjadi volunteer untuk komunitasnya mereka tuh. Terus sebelum saya ketemu Bambang, saya sempat yang Angki tadi yang menjelaskan tentang proyektor CD Bisindo. Nah itu sempat mau saya jadikan tokoh utama di dalam film saya, tapi ternyata dia masih semester awal. Nah ketika saya ketemu Bambang, ternyata dia sudah mau selesai. Akhirnya saya punya satu tokoh yang akan membawa jenjang pendidikan ke sisi itu. Jadi ada alur yang betul-betul terbuat secara fakta tanpa saya rekayasa. Saya bingung mau ngomong apa lagi, mungkin ada pertanyaan. Banyak yang bilang seperti itu. Banyak juga bilang saya anak teater. Pak Bahar Merdi itu mengatakan saya anak teater. Iya, jadi saya kenal sama Pak Bahar Merdi di gedung kesenian, bermain teater. Dia bilang, oh ternyata kamu anak film. Waktu saya bantu teman saya namanya Lutfi buat film di Peta Puang, kemarin mendokumenterkan Peta Puang. Kau ternyata anak film. Oh iya Pak, saya cuma menyamar di teater. Terus belajar bahasa jadi kalau untuk belajar bahasa kan kemarin tadi saya sudah bilang PKM ya. Jadi pertama belajar bahasa isyarat itu saya dari PKM. Saya mau meneliti mereka. Awalnya saya dibantu dengan Kak Ciki. Kalau Kak Abdi saat itu juga kenal sama ini. Nah sama Kak Ciki itu pertama kali menjembatani saya ke teman tuli. Saya juga tidak tahu tentang dunia mereka. Bahkan saya bilang IPP, saya bilang IBISU. Pokoknya semua stigma-stigma yang menyebar di benak kita itu yang saya ungkapkan ke dia. Nah setelah dipertemukan mereka, saya sampaikan tujuan saya, dibantu dengan teman saya Kak Ciki menerjemahkan ke dalam bahasa isyarat. Terus dia bilang begini, tujuanmu bagus, tapi kalau kamu mau meneliti sebaiknya pelajari bahasa kami. Jadi sejak itu saya bilang, oh iya enggak masalah, apalagi saya suka dengan bahasa. Dan ini bahasa yang unik menurut saya, dan bahasa yang paling sulit. Di antara semua bahasa yang pernah dipelajari di SMA, bahasa Inggris, bahasa Cina, bahasa Inggris ini yang paling sulit, karena beda orang, beda bahasa. belajar juga bahasa ada kan di gedung kesenian itu banyak juga komunitas dulu, tapi dia komunitas bukan komunitas apa namanya, anak geng dulu yang bukan parkir itu. Jadi dia mereka tidak pakai bahasa isyarat sekolahan, tapi bahasa isyarat jalanan. Jadi kalau berbicara dengan bahasa isyarat itu memang ada berbagai ya tipe jenis apa ya itu. Jadi ada gestur, ada bahasa ibu, bahasa bisindo, CD. Nah CD itu tadi yang digunakan di pendidikan, sistem bahasa isyarat. Kalau bisindo bahasa isyarat Indonesia. Jadi bisindo itu dibuat dari mereka sendiri secara visual. Kalau CV tadi kan ada yang dijelaskan pakai an, ya pakai seperti itu, sistem seperti SPOK. Kalau mereka tidak mengenal yang namanya, ya. Jadi mereka berbahasa menguturkan berdasarkan urutan kegiatan. Contohnya makan pisang, kita kan makan pisang, dia pisang makan. Soalnya kalau tidak ada pisangnya nggak makan. Jadi pisang makan.
Itu. Oh, yang tadi kita bilang di anak jalanan itu kemungkinan gestur atau bahasa ibu. Itu yang dia pakai. Dan itu lebih sulit dari bahasa fisik. Sengaja memang itu dia kasih bilang. Nah, jadi tapi kalau sudah kita perhatikan setiap ada kelemahan yang sedikit alat dengar itu akan muncul suara artinya dia mendengar. Kalau itu lebih saya ke konsepnya saya secara film itu tetap pakai sudut pandang sutradara, ide sutradara, tapi kita bisa membawa konsep. Misalnya terinspirasi dari Tuli, dunia Tuli kan terinspirasi dari dunia Tuli. Dunia Tuli kan memang penuh suara bising, kalau pakai alat kurang jelas, makanya tadi saya tidak membuang adegan ini kamu tidak ngerti. Lo kok slow itu adegan yang menekankan bahwa mereka meskipun pakai alat kadang miss karena sebagian orang selalu menganggap kalau pakai alat dengar itu sudah bagus. Kayaknya kacamata yang minus sudah pakai kacamata bisa lebih membaca, sedangkan mereka tidak. Kita observasi kita observasi Betul. Dari 2017 sampai sekarang. karena di antara tahu sebenarnya ada sensitif dulu itu untuk bergabung dengan Jadi ada di gedung kesenian ya, saya kenal dia di gedung kesenian terus ketemu di dunia tuli kenal lagi. Dia pernah cerita itu pernah hampir karena mereka sendiri jadi kalau misalnya yang saya sebutkan sendiri katanya yang tahu itu tersinggung kata-katanya dia bilang itu oh semua dan juga yang teman-teman sendiri itu tapi paling menurut gue paling asik sudah dia sangat karena dari pernah pemahami mereka demonstrasi yang ada ya karena mungkin kalau kita mereka tidak nah iya itu jadi dia paling maju lah tapi di antara yang unik itu bahkan untuk mengakui orang mereka senang pakai headset handphone atau jadi seolah-olah dengan gitu ngobrol gitu baru kita tahu itu yang uniknya dia nah tapi itu yang membuat kalau saya dari 3 tahun itu ikut advokasi itu jadi agak coba untuk menjaga gitu nah agak susah untuk saya ini apa namanya mencegah supaya mereka tidak tersinggung dengan yang sekalipun sebenarnya itu saya cuma bisa ngobrol dengan Hamzah karena dia kan dari dia juga di bukannya gitu dia asik kan masa kata-kata yang paling aneh nah tapi itu memang tidak ada yang bisa saya selain mungkin itu ibu yang punya toko kue nah Ibu Ramla inilah dulu juga pernah membuat heboh di
welcome dengan orang difabel, tapi ya mereka menganggap adiknya mereka menganggap bahwa mereka sangat terbuka demokratis. Jadi waktu itu disuruhlah mereka ngomong, dia nggak mau kalau diperantarai. Tapi kita bilang, nah netral mungkin nggak apa-apa tidak kembali, tapi yang lainnya masih ada yang harus mau tidak mau pakai penerjemah. Karena salah satu tugasnya adalah DPRD itu tidak punya penerjemah. Nah, akhirnya karena sokta ini anggota dewan, dia suruh semua bebas bicara, semua bebas mengumumkan pendapatnya. Nah, Ibu Ramla itu angkat tangan. Dia persilahkan gitu. Diwakili saya Pak, sedang tidak bisa, tidak semuanya Ibu Ramla berdiri main. Dia langsung ribut, kali kita berkali. Apa ini kan ribut? Saya ketawa-ketawa kecil. Tapi Ibu Marga itu bilang, salah satu contohnya DPRD itu tidak sendiri karena tidak punya penerjemah. Jadi itu satu sisi juga menarik. Saya baru di konteks pagi itu mau menerima ini yang pertama nih. Yang saya tahu pernah adalah anaknya anak dari bapak mamanya yang difabel, yang anaknya kuliah di situ karena ada namanya dosen orang kampus Kotek Bali sering dipanggil Delta, pernah dengar sana dan dia punya keluarga difabel itu, dan salah satu keluarganya itu saudaranya itu pernah ini misalnya ini saya pikirnya sama contoh yang tadi, ternyata dia malah itu menarik. Walaupun sebenarnya di pendidikan ini sebenarnya di disabilitas ini dari dulu yang kurang diangkat itu juga itu yang tadi kita bilang, yang seksualitas, khususnya kerentanan terhadap kekerasan seksual itu, karena di komunitas, terutama di komunitas tuli jalanan itu, di sekitaran Kanebosi itu sampai di Kesenian ada tunarungu itu terkenal dulu, dia sampai jadi semacam pelacur di komunitas itu. Dia dulu, mereka itu dulu suka nongkrong di depan gedung Bank Indonesia atau di depannya Mandala. Apa namanya? Orang inilah yang pernah berkali-kali kena kasus kekerasan seksual, tapi tidak pernah ada bukti terhadap dia. Malah polisi dulu kalau saya tidak salah menganggap dia tidak suka gitu. Padahal dia suka terpaksa gitu. Suaminya itu sekarang itu jadi tukang parkir di dekat MT. Dulu saya waktu itu saya tidak punya apa namanya intuisi untuk bikin stasi. Karena saya sempat seringkali secara sengaja malah saya pernah menyaksikan tawuran di dari perempuan laki-laki itu waktu hantam. Orang yang saya sering ikuti, saya lihat itu salah satunya itu yang yang tentang kasus kekerasan seksual itu, dia pernah diperkosa di lagi sama PT
agak susah untuk bisa mendokumentasi ya itu kayak kasus-kasus begitu ya. Iya, selama 2 tahun itu saya selalu menemukan kasus. Kebetulan saya sudah jadi juru bahasa, melakukan pendampingan kasus-kasus seperti itu. Jadi ada beberapa kasus yang pelakunya aparat desa, beberapa kasus juga ada pelakunya pacar sendiri, dan ketika dilapor di perlindungan anak dan perempuan, dia tetap pelaku tetap bebas. Ya polisi tetap menuntut bukti, itu betul sekali kita tadi bilang tidak ada bukti. Nah polisi, kalau kami yang paham dunia tuli dengan lihat chatnya itu saja kita tahu oh ini tuli ini bukan. Jadi ada satu kasus itu 3 tahun dia pacaran, terus selama pacaran dia dijadikan pelacur. Sebenarnya saya mengangkat itu, tapi sampai sekarang kondisi anak itu mentalnya masih belum mau ketemu dengan orang karena dia trauma 3 tahun. Jadi dia di sekitar 20-an. Ya. Kalau itu saya pernah Pak di siapa yang kita maksud tadi, yang di yang sudah ditunjukkan sama teman-teman tuh, oh ini dia di sana biasa. Jadi ada itu baru sedikit kita tahu, masih banyak lagi sebenarnya, masih banyak. Ya, jadi kasus itu sudah diproses, tapi karena kan namanya kalau belum dapat bukti itu masih ditahan sementara. Nah, polisi ini kan tidak paham tentang dunia disabilitas, bagaimana bagaimana mereka kurang paham menulis, kata-katanya selalu terbalik. Nah, itu sebenarnya chat sudah membuktikan kalau dia paham, tapi polisi ngotot tidak mau. Yang chat itu kan pacarnya sendiri yang dengar, jadi dia dengar pacarnya sendiri chat, tapi polisi tidak percaya, tetap yang dia yang melakukan itu. Akhirnya si pelaku bebas. Itu satu yang menurutku harus sebenarnya saya sampaikan, itu harusnya saya, tapi saya juga tidak mau ganggu kalau misalnya mentalnya belum siap, apalagi di kamera. Ini saja makanya kemarin saya motek luar biasa, saya mau dia pakai sarung saya seperti biasa waktu saya datang, dia lebih dari dulu. Jadi menurutku apalagi yang ini mentalnya terganggu. Nah tadi kita juga bilang yang di DPR itu betul sekali. Jadi banyak orang yang belum paham akan akses, tapi menggabungkan inklusif. Nah itu yang dilemanya kami. Terus si Ibu Ramla memang bukan cuma Ibu Ramla sih, semua ya, semua butuh akses, daksa butuh akses infrastruktur, netra butuh pendamping, tuli butuh JBI namanya kan, juru bahasa isyarat. Terus ke speaker itu kan. Terus jadi di awal-awal itu pemerintah tidak menerima akan hadirnya juru bahasa karena tidak ada anggaran dan mereka maunya volunteer. Tapi kalau kita mengibaratkan juru bahasa itu seperti speaker ini, coba kalau misalnya kita mengadakan suatu kegiatan audiensnya banyak tidak pakai speaker, apakah kita bisa efektif menerima itu? Tentu tidak. Nah sama dengan tuli, kita panggil tuli, kita undang tuli, kita tidak hadirkan speakernya, mereka paham atau tidak, mau ngomong juga nggak bisa, dan ada mic-nya. Nah seperti itu biasanya, dan sampai detik ini pun kita masih berperan tentang itu. Ada yang beberapa LSM yang mulai paham, akhirnya beberapa pemerintah juga sudah paham. Setelah kita melakukan perdebatan, jadi dulu kami ada juru bahasa sampai di blacklist, saya tidak mau juru bahasa ini, banyak sekali bicaranya. Itu dilema karena kita sama-sama mau memperjuangkan haknya dia. Pada saat itu kami bilang dibayar tidak dibayar it's okay, yang penting kamu dapat akses. Tapi setelah sampai ke sini banyak yang tuli mulai melakukan perlindungan terhadap kami tentang harus hak kami ketika membantu mereka ya harus diberi honor seperti itu. Mereka bilang ini profesinya mereka, bukan sekedar volunteering. Kalian saja rela-rela bayar sound system, rela-rela sediakan proyektor, kalian semua ngeluarin uang, tapi ketika kami, kenapa tidak ada hak untuk itu? Akhirnya beberapa baru tahun 2020 menuju 2021 itu sudah digaungkan sampai ke pendanaan. Tapi saya tidak tahu setelah sampai ke pendanaan ternyata masih banyak yang belum paham bagaimana lagi
harusnya juru bahasa. Jadi dilemanya ketika tulinya harus disimpan, oh tuli nanti di belakang sana, juru bahasa mana dia lihat. Harusnya dibikinkan space tersendiri. Space-nya di sini bukan untuk menspesialkan, tapi memang ini adalah kebutuhannya. Kalau mereka harus space-nya di depan, dikasih di depan. Karena kami disimpannya di depan, kecuali mau di belakang ya kami harus di belakang. Tapi kami harus punya sistem yang jelas kalau di belakang. Terus ada lagi kalau webinar, sekarang kan dilemanya webinar. Webinar ataupun di televisi biasanya di antara flyer itu paling kecil, karena saya waktu debat bupati apa ya, pokoknya satu menerjemahkan salah satu stasiun TV, saya jadi juru bahasa, boleh dikata itu kolom JBI-nya hanya seperti buku, mana dia lihat. Maksudku ketika itu harusnya memang mereka paham tentang itu, kalau memang mau menyediakan akses. Awalnya juga kalau dia bilang Pak Bambang, oh sediakan rem, tapi terlalu tinggi, bagaimana kita bisa naik? Nah seperti itu yang sebenarnya filmku lebih mau mengadvokasi seperti itu ke depannya sih, tentang, tapi saya fokusnya di tuli. Soalnya kan kalau bukan menyepelekan mereka, tapi mereka lebih bisa mandiri. Nah tadi juga yang kita bilang sensitif sekali, luar biasa. Saya juga sampai dilema ini bikin film karena mut-mutan sekali, sampai saya bilang aduh sanggupan nggak ya, sampai kameramenku tadi bisa 4 bulan syutingnya. Ini prosesnya 4 bulan syuting sambil riset. Jadi di dokumenter itu kami bilang riset itu sampai dia selesai film kita masih meriset. Di dokumenter seperti itu. Jadi ada 1 tahun lebih dalam proses riset sebelum ngambil gambar. Terus membuat film ini, nah take-nya 4 bulan. Ada sekian ribu video, kalau digabungin sampai berpuluh-puluh jam. Dan akhirnya harus dipangkas ke 20 menit. Seperti itu. Nah waktu itu ini Bambang itu sempat, aduh saya tidak mau di video deh, padahal ini momennya penting sekali untuk saya ambil. Ada 4 kali 5 kali dia seperti itu, tapi karena saya sudah tahu itu sensitif sekali, terus lebih suka kan mak jero depan tanah. Jadi Mbak Jimmy, biasanya mereka kalau ada masalah pukul dulu. Sudah itu baru, kenapa kok tadi tahu kak? Biasanya begitu, itu memang karena saya paham sekali mereka minim informasi. Ketika kita melihat secara visual, kita bisa saja contoh tadi, kita lihat orang berduaan, ngobrol-ngobrol, tertawa, bisa saja ketika mata kita melihat, oh iya tahu anak pacaran. Tapi ketika kita pakai pendengaran, oh ternyata pembahasannya ternyata tentang buku ini, atau tentang film ini, atau apa yang mereka bahas secara telinga. Jadi mereka cuma menerka-nerka, tapi kalau kita sudah mendengar, tidak menerka. Nah, itu yang membuat mereka lebih sensitif. Kalau menurutku di situ. Jadi karena saya sendiri sebagai pendengar melihat, ketika melihat ke sesuatu pasti, oh begini Ki. Ternyata ketika kita mendengar penjelasan atau mendengar suara, pasti oh iya atau tidak Ki. Ada, menurutku saya seperti itu Ki mereka. Begitu memang Kak. Pokoknya berapa kali ya selama bergaul sama mereka, bahkan mereka berkelahi di pernikahan. Sampai saya ada saat itu baru-baru ini saya datang di situ di pernikahan, mereka datang, saya tidak tahu pokoknya mak nyuruh itu hampir mereka mobil orang. Nah setelah begitu terus itu kan orang ngumpul dari 2 gedung, ada 2 gedung berdekatan dan itu masing-masing isi acara pernikahan, mereka berkelahi. Akhirnya ini termasuk mengeraikan, terus dia bola orang yang dengar sama tuli. Ya saya supaya tidak jadi beban untuk dijadikan jembatan komunikasi, saya pura-pura tuli. Saya tidak mau ngomong, terus saya ikutin istilahnya mereka. Begitu, saya ikutin yang begitu karena saking tidak mau kami terlibat dengan pertengkaran begitunya mereka. Akhirnya bisa, baru di luar kita jelaskan ke mereka bahwa tidak bisa seperti itu. Salah pahamnya karena visual, dia bonceng itunya pacarnya, ternyata teman dia pikirnya selingkuh. Sudah minahan tapi anak orang begitu. Itu yang pernah saya terjebak masalah itu. Pura bikin tuli kalau begitu sependek. Ini masalahnya ini
agresif gitu. Mungkin kita kenal itu anak dulu dia masih SMP tapi dia anak orang kaya. Saya lupa namanya itu di mana Manuru itu nggak salah tinggal. SMP ya. Lain itu ada satu itu dia tinggalnya memang di situ anak orang kaya dia barusan itu bergaul di bidang kesenian. Tapi nyaris semua orang yang di bidang kesenian itu dia didekati. Mana masih SMP naik SMA gitu. Agresifnya ini karena dia langsung komunikasi pakai chat gitu. Jadi ya seperti kita bilang tadi tak balik-balik itu biasanya. Saya bilang sengkeng lah. Biasa kalau kemudian ngomong saya mau ketemu ini mati. Nah, saya mau bilang dia tidak atau jangan atau apa gitu saya takutnya tersinggung duluan dan dia susah mencerna komunikasi itu gitu apalagi dia masih sedikit sudah sangat egois atau egois lagi dan sensitif gitu itu tidak pernah dia ada produk kena Betul iya. motor kita Karena saya mengerti bahasanya, saya kasih penjelasan. itu dia saya masalahnya saya tidak ngerti bahasanya banyak yang ngerti bahasanya dan pada takut bermasalah dengan ya. Ya mungkin memang harus kita ya harus tahu bahasanya gitu. Orang Bule sama Makassar tidak tahu bahasanya sama-sama tuh begitu gitu. Cuma ini tapi sekarang sepertinya memang awarenessnya bagus itu syarat karena di beberapa LSM saya lihat masuk di LSM perempuan itu mulai ini tinggal semakin di inilah di apa namanya di semaraknya gitu masuk di Coba pakai asap pakai sedikit. Pernah sebenarnya ada naskah apa orang lumpur itu naskahnya tentang makan sendiri saya mau bikin jadinya itu jadi kedepannya apa lagi kita Masih riset yang ke seksualitas. Itu penting sekali arcek untuk mereka. iya Sekali. Terus alasan pertama pendidikan itu karena memang bobroknya mereka dari awal di pendidikan. Soalnya kan tadi kalau kita simak ada pembahasan yang bilang kalau guru saya sudah menulis di papan, sudah menulis di papan, sudah itu tinggal main HP. Seperti itu. Jadi memang mereka di dunia pendidikan tidak begitu diperlukan, padahal sudah dibuatkan yang khusus. Terus tadi yang ini lagi buku yang harusnya bukunya SMP dia SD. Jadi kan kita ada 6 misalnya kan nanti disebut 1 sampai 6. Mereka di kelas di SD itu 1 sampai 3 itu di SD. 3 sampai 4 sampai 6 itu di SMP. Di SMA belajar buku SMP. Jadi SMA tidak belajar. Mereka bobroknya di situ. Saya pernah datang di beberapa SLB, saya lihat papan. Biasanya kan kita update di papan tanggal. Nah ini saya datangnya 2019 masuk 2020. Di sini tahunnya masih 2018. Jadi maksudnya dari segi awarenessnya ke situ saja masih kurang di dalam dunia pendidikan. Padahal mereka sudah menurutku kurikulumnya bagus, tapi memang butuh bagaimana ya metode tersendiri, yaitu metode yang mereka sampaikan setidaknya para guru SLB bisa mengerti bahasa isyarat, jangan hanya menjadi seorang yang presentasi tulis ini terus banyak sudah mereka. Jadi terus setelah saya meneliti baru-baru ini dia bilang biasanya jam 10 lebih datang guru, baru kita disuruh datang jam 7.
Itu sebenarnya permasalahan yang berat, cuman karena kemarin saya dibatasi durasi 20 menit, akhirnya tidak bisa kontak kembali. Rencananya serial, tapi kalau misalnya saya tunggu momennya Bapak itu merintis usaha sambil menceritakan backgroundnya kemarin waktu pendidikan. Sekarang dia lagi merintis. Nah kalau sudah bisa direkam, diwujudkan itu baru saya membuat supaya dokumentarku punya alur. Kalau dokumenter biasa orang berpikir, oh ya dokumenter kadang timbul bosan nonton. Nah ini yang saya hindari, karena pentingnya nonton dokumenter menurutku sama jadi dengan membaca buku ini. Karena ada yang bilang kalau mau lihat sejarah, sebenarnya sejarah nonton ke film. Secara artistik, secara jalan, itu sudah langsung terekam. Kalau misalnya kayak film-film dulu kita lihat, oh ternyata mobilnya begini, baik ini, oh ternyata mobilnya seperti ini. Kayak begitu. Simboliknya langsung gitu, secara visual ditangkap di dalam layar. Tapi pintunya itu sebenarnya sudah ada tersedia karena kan perda disabilitas khususnya kan sudah disahkan ya, Kota Makassar lebih dulu malah. Jadi termasuk akses politiknya. Nah kan pendidikan ini urusannya yang ada perdanya saja belum tentu jalan, apalagi tidak ada perdanya, ada akses politiknya, itu juga perlu kebijakan itu bisa di ini kalau dia punya akses politik. Satu sisi itu dari pengalaman itu juga ikut mengadvokasi, saya sadar bahwa sebenarnya dengan memakai variabel politiknya dia bisa dapat akses kebijakan gitu. Karena difabel ini kalau dihitung secara politis dia bisa mendudukkan beberapa orang yang bukan DPRD. Tetapi sialnya adalah politisi kita peduli sama difabel itu gimana sekali. Ada beberapa lah yang saya tandai tokoh-tokoh politik itu ya dia peduli, tapi saya tahu bahwa karena mereka tahu bahwa kalau ini bisa diambil aman ini 60% suara gitu. Karena relatif juga kalau dapat itu komunitas-komunitas misalnya bisa didapat gitu. Cuma mementingkan ketuanya itu klik semua anggotanya. Nah, ini yang juga jadi tantangan anak. Kayak misalnya kalau saya yang dulu kenapa saya juga tidak terlalu bisa ikut terus menerus di situ, karena saya takut saya terjebak mengeksploitasi situasi itu untuk kepentingan politik. Saya pernah nyaris melakukan itu ketika Pilwalkot gitu. Lari PPDI itu Satuan Penyanyi Disabilitas Indonesia itu sebesar Ramadan gitu. Saya pikir karena waktu itu sudah dipangkas itu anggarannya. Jadi akses dulu agak enak gitu sebenarnya mereka bikin aktivitas karena anggarannya masih besar. Gitu ya. Itu rapat saja itu paksa kita ambil honor rapat gitu. Sampai honor dapatnya itu mulai dari 300.000 sampainya 15.000. Dia tetap kasih karena mereka harus punya pelaporan gitu. Nah, cuma masalahnya adalah itu sudah mulai dipangkas seperti itu. Nah, ketika Ramadan mereka ini berasa busuk nih karena tidak ada tidak ada THR-nya. Dulu kan masih THR. Jadi saya taktisi saja. Dulu ada Pilwal untuk sosialisasi barang-barang buka-buka.
bisa mewadahi ribuan ini disabilitas. Tapi syaratnya satu, kita bawa oleh-oleh. Saya terus terang saja ke Pak Bambang waktu itu. Bilang, kita dengar saja, suruh dia ceramah di depan yang umur sampai yang dari efeknya kan, kita ambil saja anunya, kita ambil saja apa namanya, hadiah lebarannya, kalau mau dipilih atau tidak urusan cara saya begitu. Habis itu saya bawa ke situ, saya bawa ke gedung seniman, saya tanya juga kenapa, cuma jadi sebenarnya di gedung seniman karena dia pun dipilih sendiri kan. Jadi tapi saya bawa anak dia kasih tahu. Nah itu yang mungkin juga di apa istilahnya, disiasati gitu, dari siasat. Sama awalnya menurutku itu kalau kita mencoba masuk ke wilayah kasus-kasus kekerasan seksual, dan apalagi apa istilahnya, tingkat pengetahuan, bukan pengetahuan sih sebenarnya, kepeduliannya itu apa kita yang memang ini, jangan kan terhadap difabel yang normal saja itu. Kasus kekerasan perempuan itu sangat diskriminatif, apalagi kalau dianggap itu apa namanya, kayak itu yang butuh kerja bertiga gitu. Jadi kalau apa, serius kita bisa bahas lebih jauh lagi kerja jejaringnya, setidaknya orang ini mulai mau notice gitu, soal pendidikannya, soal politiknya, soal apa namanya, kalau untuk kerja gitu, saya siap. Dia juga tidak lewat. Tapi memang begitu kini 5 tahun sekali. Bagus kalau peduli, kalau pura-pura peduli yang menjadi masalah. Sampai sekarang juga masih banyak yang pura-pura peduli. Dia tidak peduli memang. Kalau peduli ini, mereka karena saya berapa kali sampai detik ini mereka selalu undang mereka datang. Mereka minta juru bahasa. Kami tidak mau kalau ada juru bahasa. Tapi mau menggaul, inklusif. Jadi bukan jam mau datang. Biasa katanya mau datang. Kalau datang ke bobek. Biasa kayak begitu. Maksudku ini wujud protesnya mereka. Saya bilang ini wujud protesmu, mau kau demo tidak? Saya benci yang bukan mohon maaf kalau ada yang suka demo di jalan nih, saya tidak suka kalau ada demo begitu. Maksudku mari kita demo dengan cara begitu. Saya cara demo begini. Nah, kalau di jalan karena saya merasa masyarakat yang resah dengan bakar-bakar, resahnya macam saya resah. Mohon maaf kalau aku demo. Tidak jadi pendapat gitu. Jadi saya mereka bilang kalau kau mau betul-betul hakmu ditentukan, kau harus berjuang tanpa harus ikuti mereka maunya apa. Kalau sesuai ikut, kalau tidak ya tidak usah. Jadi ada beberapa tulis yang bilang kau cekini orang pemerintahan, kau cekini orang saya tidak datang mulai dicuri bahasa aku. Terus ada yang bilang tidak apa-apa jangan pilih datang, yang penting ada saya nama saya sebut. Nah bilang jadi ngamu kak, karena saya ngajar jangan kau datang. Karena kapan kita biasakan ikuti maunya, yang penting ada dokumentasi ini tanpa memperdulikan itu akan menjadi budaya, culture yang akan menjadi budaya terus menerus ke depannya. Jadi percuma menyusun Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 yang menyebut semua pendidikan layak, aksesibilitas, semuanya ada di dalam situ sampai setebal ini undang-undang kalau gitu. Nah, waktu kalau misalnya cuma mengikuti alur mereka maunya sama bisa dengan pajaknya, nah, kayak mereka juga betul kita bilang kalau di dalam kepalanya ikut semua nih.
Karena saya juga waktu ditolak sama kepalanya, ditolak Kak. Ditolak semua, nggak begitu diterima Kak sama kepalanya. Diterima Mak. Kayak begitu gitu. Iya, di semua itu. Karena mereka pikir bahwa leadernya itu adalah gerbang mereka menerima informasi yang tepat. Mereka sadar dengan akses mereka itu kata kuncinya di leadernya. Nah, tapi yang itu menjadi masalah ketika banyak unsur eksternal ini memanfaatkan itu dalam tanda kutip sehingga pecah. Kan sekarang terpecah itu organisasi itu, ada PPDI, ada apa satu itu PDI Perdik. di saya tidak mengarah nih bahwa mereka menolak itu ada apa istilahnya itu, ada usaha untuk para orang tua itu yang masih mau ngurusin duluan kan. Tapi masalahnya adalah kalau itu adalah hasil sebuah pecah belah gitu, yang ujung-ujungnya ya urusan bagi-bagi ajaran. Itu yang juga ketika itu saya juga di apa namanya coba dipancing untuk masuk ke situ, saya jaga jarak gitu, jarak di urusan itunya karena niatku memang tidak ada ke situ. Bahkan anak-anak LSM yang pernah dulu saya lihat, saya merasa saya punya feeling bahwa ada beberapa LSM ini cuma numpang makan malah dari situ. Karena begitu Perda itu diketuk, mereka masuknya dengan perang-perang gitu. Nah, 3 tahun sebelumnya mereka datang ke luar negeri apa Mami Gold ceritanya gimana gitu. Mami Gold audiens orang terakhir ini audiensnya penentuan baru rame itu dan ganti. Nah, mungkin salah satu juga cara ini, salah satu yang sempat saya bikin kan adalah dengan membuat jejaring ke kampus misalnya dengan berbagai latar belakang itu membuat sahabat gitu, sahabat ini dan sahabat Algo gitu. Kebetulan waktu itu dulu saya jadi asisten dosen untuk sebuah mata kuliah public relation magang di lembaga sosial. Saat itu mereka menjadi kampanye soal di Akbar, salah satu tahapannya adalah untuk dia sahabat Akbar di kampus gitu. Cara termasuk fundraising. Fundraisingnya yang diadakan bikin obat itu. Namun itu kalau kita agak kurang suka dengan demonstrasi bakar ban itu, saya juga agak kurang suka dengan fundraising minta dijamin tidak memilih apa namanya tidak setara dengan kualitas kita. Kurang kreatif. Itu fantasi yang lebih kreatif lah. Kita bisa bikin lagi lah yang apa namanya akses untuk masuk kita. Salah satu kritik saya sama ISP adalah soal jadi kerjaan. Gitu. Sepertinya bahkan ke gedung kesenian itu kan beberapa yang bisa mengakses ke situ. Pernah di Kuningan atau pernah di pergaulan seniman atau bapaknya seniman, mamanya seniman gitu, yang punya akses gitu. Itu buktinya beberapa pertunjukan di gedung kesenian kalau saya suruh posting, malah teman-teman posting itu tunjuk 3-4 orang. Ada lagi yang
panggil tadi kan, tapi itu satu orang datang, aduh, apa juga ini. Kita mau memastikan busnya ada susu juga, sebentar kita dibilang pergi dicari cewek. Susah juga kita punya. Eh, Mungkin waktu saya dengar dia bikin apa itu proyek panggung itu, kayak gitu. Nah, itu saya sudah mulai tertarik sebenarnya. Makanya saya tidak sampai mikir tadi itu kita itu sama ISPI gitu. Dan itu adalah apa namanya produk tugas akhir di film. Karena saya pikirnya yang kemarin itu apa namanya mau masuk di kabel itu di kesenian itu dia itu juga dalam proyek kayaknya dia kan juga sampai sampai kayak gitu. Sorry, senior kali PKN bos. Dia sampai di Bendera juga. Sampai di Gimnas. Terinspirasi kita dari saya tuh mereka Dia ikut dari akhirnya dia ternyata Ada lagi satu kan, yang dia angkat kami teater, Maguli, artinya fungsinya ada kan. Psikologinya dia kalian. film itu ada angkat isu di Anca filmnya yang dia selama dia bikin itu kado apa gitu ceritanya tentang kado tari bikin panggung itu dari itu tunanetra itu harus saya dengar gitu waktu di sini nah juga mulainya agak kurang apa saya lihat ke kuliah di ISPI waktu itu sebelumnya sama Kalau ini tuh Kak, kayak dia tapi kayaknya saya yang jadi kakak karena saya lebih suka marah. ya tapi itu ya mungkin kayak kejadian kayak country misalnya kan punya akses ke media sini lebih bisa melakukan artikulasi yang jauh lebih dalam punya akses Beda di udah sampai tadinya lagi, terus sampai di terakhir, karena saya ini juga itu semua undang-undang kalau aku kasih ke sini hasilnya jalan di presentasi baru masuk di seluruh jadi tapi kalau tidak lulus itu tidak membuat masalahnya berhenti ya saya kemarin sebenarnya tanpa sponsor sekalipun gitu setidak-tidaknya gagasan itu keluar gitu. Mungkin masuk juga ini lah ya. Dan sebenarnya kan masalahnya ISPI itu juga dan juga itu masalah kesenian juga pada umumnya di sosial itu adalah soal juru bicara dan saya sebenarnya sama sekali karena tidak ada tidak berkembang di jurnalistik itu karena kalau mau berharap itu jadi diskurs itu di seni gitu pertama media di sini sudah tidak punya ruang untuk itu ada juga pelajar itu ya space-nya sudah semakin tipis gitu minggu jadi juga space-nya ini dan itu tidak ngefek ini yang agak sulit
belum ada kesempatan yang bagus untuk membuat plan. Makanya saya agak kaget juga kemarin ternyata apa lama sudah almarhum gitu. Dan itu sebenarnya mungkin juga kan masih sebatas sekedar selalu di 2019 dia tinggalkan istri itu dia harus itu akan jadi itu ini harus jadi utang itu suka nulis juga nulis juga nulis selalu ini ternyata tidak lulus ini akan jadi utang nulis selalu ya tunggulah sampai saya ya menginvasi 2-3 media online sekarang ini baru satu jadi satu. Tapi sebenarnya tetapi satu perlu dipahami Gedi Gong itu punya karakteristik tersendiri. Ketika dia diterapkan di panggung, apakah itu betul-betul efektif ataukah kita membuat satu yang berbeda dari Gedi Blok tapi berfungsi seperti Gedi Blok? Film dokumenter itu yang bahas tentang netra pertunjukan itu referensi yang bagus untuk kamu. Itu masalahnya dia tidak pernah presentasi secara terbuka itu. Saya tahu ini Kak konsepnya karena Pak Taslim itu dia diskusi sama saya waktu mau buat ini. Makanya agak susah juga dilakukan otokritik secara publik gitu ya, karena tidak pernah dipresentasi secara publik. Jadi dia harus bertanggung jawab itu dengan tulisannya, dengan tulisannya supaya ya kayak saya tadi percakapan saya itu karakteristik itu ya. Saya kan nggak ngerti persis itu apa yang dia bikin itu artinya, dan dia juga belum memperdebatkan itu dengan praktisi koreografer. Ya bisa kita demonstrasi. Jadi bisa tulisan, bisa sketsakan gitu ide dalam bentuk animasi kecil. ada kemarin video itu yang belum Ya, kapan kau merasa ini punya followers banyak? Susah juga. masalah ini saya selalu ngobrol sama teman ini di grup dan tempat publik diskusikan tentang apa makin kesini makin kurang semangat juga dia beralih di ya karena mungkin biasanya aku begitu akhirnya ini kan terus aku begitu saya juga tahun ini juga bilang ini ada sempat bareng Ada izin. Kita selesai juga.
bagus itu, tapi disebut bertengkar tanpa harus baper ya. Pada tidak bertengkar tapi baper. Itu yang masalah karena namomi kita tidak tahu dengan namomi. Kita harus menggunakan idealisme masing-masing. Ya, sebenarnya. Tapi itu ada problemnya adalah sama di kayak teater itu tidak berkembang di teater kampus sekarang tidak ada di yang setia sama itu kita yang mau tiap hari pergi dia datang itu ada pertunjukannya teman kampus. Selain juga memang anak kampus pertunjukannya anak kampus ini itu umum sekali. Malas itu dia jadi. Saya saja itu cuma 1 tahunan itu berusaha untuk setia di situ. Sampai dia terganggu dari 1 tahun itu di teras sama pertunjukan. Kurang preferensi kayaknya mereka. Ya karena itu tertutup gitu. Apa namanya? Pekan kreativitas mahasiswa Makassar itu terbuka. Maksudnya dia fasilitatornya terbuka dari eksternal kampus. PKN beberapa itu mereka menutup akses itu. Maksudnya nggak mau diintervensi secara artistiknya gitu ya. Itu sudah ya berkembang sendiri. Jadi tapi ya sebagai satu karya kan ada susah juga kalau susahnya sayang sekali gitu. Kalau misalnya kayak tadi itu gagasan-gagasan tentang tunanetra itu berhenti di ini di Kemarin sempat yang lalu itu kemarin yang mediasi ini karena kan ada juga disebut kesana kemarin karena terus orang kamu lagi yang ketemu kalian ketemu sama pembinanya di sini ada kan dia itu sangat bagus sekali. Dia dibuat berkurang itu komunitas itu, tapi semua komunitas sih itu tidak cukup hanya dengan kau berkunjung sekali. Kau harus tinggal, kau harus tinggal. Observasi jadi apa? Iya, Observasi. Oh sudah. Hipotesis misalnya. tahu lebih formal sekali tuh gitu. Apalagi kayak di Fabel gitu ya, khusus begitu ya. Itu jangan kayak itu pesantren saja itu untuk memahami kehidupannya kita harus fenomenologi gitu. Kita harus pakai fenomenologi. Sisi fenomenologinya yang kurang. Kayak misalnya 2 tahun berjauh gitu, yang ngerti cara berpikirnya, gesturnya, dengan Hamsa itu saya butuh 1 tahun untuk akrab sekali. Maksudnya berbicara jadi ada dia lagi ada cewek di depan kita masa saya udah beli kantinnya lagi masa kenal dulu saya butuh 1 tahun untuk itu ya selain memang tidak Hamsa orangnya humble gitu salah ada yang dan kita yang datang dengan preferensi yang sudah terlanjur ini terkonstruksi sendiri itu yang harus dikasih hilang dulu itu bagus sih misalnya kayak tunanetra tuh kalau masuk tunadaksa Puspa itu agak susah itu menetralkan diri untuk masuk karena konstruksi awal itu bisa bikin bias gitu. Bisa saja dia masuk ke mereka. Iya, dan pasti itu karena referensi apa keturunan itu
pengalaman pertama dengan tunarungu itu sesuatu yang agak buruk. Jadi yang kayak pelacur itu loh, pelacur di dan di dulu itu mereka sering ngumpul itu di Malang itu di Kafe Raya. Di situ apa istilahnya itu ABG tunarungu itu agresif menawarkan diri malah. paling paling narsis mereka itu pakai Visual kan? itu ya sangat visual gitu. Ini nggak mau dibilang jelek, tapi memang rata-rata banyak yang foto model gitu. Nah, aktif di situ kan foto model apa gitu. Itu tuh kelebihannya. Jadi itu yang pernah saya lihat dulu di proses ini ya memang di sini anunya uangnya, tapi itu yang jadi utang untuk ini lah, untuk karya-karya keren seperti ini, karena saya pikir itu tidak banyak yang keren di sini. Memang kalau kakak pertama sendiri baru dan yang masuk itu hanya orang yang mencoba-coba gitu ya, terus kalau mencoba-coba ternyata dia tidak benar di situ seperti lulus banyak yang seperti itu. Dan agak susah mereka Acara ini saya akhiri saja, kita ngobrol santai. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. di gelombang gitu kan. Itu juga ya. Ada Misalnya perhatikan ini kak, kemarin lama ngobrol tuh, bisa ada mau